Pria itu hanya membayar 5 sen untuk sarapannya, namun sebelum ia sempat selesai menghitung uangnya, para pegawai sudah lebih dulu meletakkan makanannya ke tangannya. Melihat pelayanan yang begitu cepat, Mehmet benar-benar terkejut. Ia menatap burger di tangannya dan tidak mengerti bagaimana makanan itu bisa dibuat secepat itu. Benarkah burger itu masih benar-benar segar? Ia melihat ke sekeliling. Semua orang tampak menikmati makanan mereka dengan puas. Kemudian ia membuka bungkus burger itu, memeriksanya dengan saksama, lalu menggigitnya untuk pertama kali dengan sedikit ragu. Saat itu juga, seorang pria menghampirinya dan bertanya dengan santai, bagaimana rasa burgernya? Pada saat itulah Mehmet menyadari bahwa pria tersebut adalah pemilik restoran itu. Dengan penuh semangat, Mehmet langsung mengeluarkan kartu namanya dan bertanya apakah ia boleh mempelajari lebih jauh tentang restoran tersebut. Sebagai seorang tenaga penjual keliling, Mehmet menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dan makan apa saja yang bisa ditemukannya. Namun di Amerika pada tahun sekitar bahkan restoran tercepat pun membutuhkan setidaknya 30 menit untuk menyajikan makanan. Di usia 52 tahun, ia masih belum pernah meraih kesuksesan besar dalam karirnya. Demi mendapatkan hak penjualan mesin pembuat milkshake, ia bahkan menggadaikan rumahnya. Sayangnya, mesin besar itu sama sekali tidak laku. Setelah bekerja keras selama 3 bulan, ia belum berhasil menjual 1 unit pun. Hingga suatu hari, tanpa diduga, ia menerima pesanan dalam jumlah besar, yaitu 6 mesin sekaligus. Pesanan itu berasal dari sebuah restoran kecil yang hampir tidak dikenal di California. Karena penasaran, Mehmet memutuskan datang langsung ke sana. Saat tiba, ia sangat terkejut. Dari luar, restoran itu tampak kecil dan sederhana, tetapi antreannya begitu panjang hingga mencapai jalan raya. Meskipun dipenuhi pelanggan, pelayanannya berlangsung sangat cepat. Ketika pemilik restoran mengetahui bahwa Mehmet menjual mesin mixer, mereka mengajaknya masuk ke dapur. Di dalam dapur, setiap karyawan sibuk di pos masing-masing, tetapi semuanya bekerja dengan koordinasi yang luar biasa. Setiap orang hanya mengerjakan satu tugas tertentu, sehingga seluruh dapur berjalan layaknya sebuah jalur perakitan. Satu orang menyiapkan roti, orang berikutnya menambahkan saus tomat dan mustard, lalu 2 iris acar, sedikit bawang, dan sepotong daging sapi panggang yang masih panas. Hanya dalam waktu 30 detik, sebuah burger yang sempurna sudah selesai dibuat. Yang membuat Mehmet semakin kagum adalah mereka bahkan membuat saus tomat sendiri. Kakak beradik McDonald memperhatikan setiap detail sekecil apapun. Bahkan kentang goreng memiliki suhu minyak dan waktu penggorengan yang telah ditentukan dengan pasti. Karyawan baru pun bisa mempelajari seluruh proses dengan sangat cepat. Saat makan malam, Mehmet dengan penuh rasa ingin tahu bertanya bagaimana mereka bisa bekerja secepat itu. Kedua bersaudara itu kemudian menceritakan seluruh perjalanan mereka dengan penuh semangat. Berbeda dengan restoran lain, McDonald's menjadikan kecepatan sebagai senjata utama mereka. Mereka merancang seluruh dapur seperti jalur produksi. Alih-alih mengantarkan makanan ke mobil pelanggan, mereka meminta pelanggan mengantre dan mengambil makanan sendiri. Cara itu menghemat waktu dan tenaga. Mereka juga menghilangkan penggunaan piring dan alat makan, lalu menggantinya dengan kemasan kertas sehingga pelanggan lebih mudah makan dan mereka tidak perlu lagi mencuci piring. Mereka mengetahui bahwa burger, kentang goreng, dan minuman bersoda menyumbang 87% dari seluruh penjualan. Karena itu, mereka menyederhanakan menu dan hanya berfokus pada 3 produk tersebut. Hal itu membuat kecepatan pelayanan dan kualitas makanan tetap terjaga. Untuk merancang dapur yang paling efisien, kedua bersaudara itu menggambar seluruh tata letaknya di sebuah lapangan tenis. Mereka menandai posisi setiap peralatan di atas tanah, lalu meminta para karyawan berlatih bergerak sesuai rancangan tersebut. Setiap kali ada bagian yang tidak efektif, mereka menghapus garis-garis itu dan menggambarnya kembali. Setelah berkali-kali mencoba, mereka akhirnya menemukan tata letak yang memungkinkan semua orang bergerak cepat tanpa saling bertabrakan. Setelah itu, mereka membangun dapur persis sesuai rancangan tersebut. Begitulah cara mereka menciptakan sebuah restoran yang bukan hanya sangat cepat, tetapi juga luar biasa populer. Dan mungkin pada saat itu, Mehmet sendiri belum menyadari bahwa titik balik terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai.